Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut topik hari ini. Sebelumnya sudah beberapa kali kita membahas tentang waktu. Hari ini kita akan telusuri kembali topik tersulit di alam semesta ini dari sudut pandang lain, waktu. Pada kenyataannya, kita hanya tahu sedikit tentang waktu. Kita bahkan tidak tahu apakah waktu itu eksis. Kemungkinan adanya waktu juga ada, apalagi sebagian besar orang pasti mengira waktu itu eksis, karena kita memang bisa merasakan perubahan pada suatu hal. Lantas, apakah perubahan pada sesuatu itu adalah waktu? Segala sesuatu berubah seiring berlalunya waktu, bukan? Pertanyaannya, jika tidak ada waktu, mengapa segala sesuatu itu bisa berubah? Jadi, dari sudut pandang persepsi, kita sedikit banyak bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mendorong perubahan atas hal-hal terkait, dan ini mungkin yang dinamakan waktu. Namun kini ada teori fisika yang disebut gravitasi kuantum simpel, yaitu teori fisika yang bertujuan untuk menjelaskan sifat-sifat kuantum dari gravitasi dan juga merupakan teori ruang waktu kuantum. Ini merupakan teori yang menggabungkan teori relativitas dan mekanika kuantum. Namun teori ini tidak setenar teori string atau teori Dawei super. Ketika teori ini mengintegrasikan mekanika kuantum dan relativitas, konsep waktu tiba-tiba hilang. Jadi sangat mungkin waktu memang tidak eksis. Tapi masalahnya adalah teori ini benar, hanya saja saat ini belum dapat membuktikannya. Namun jika tidak ada waktu, bukankah rumus fisika yang ada tidak dapat digunakan lagi? Inilah sebabnya sebagian besar fisikawan percaya bahwa waktu itu eksis. Lalu, bisakah fisikawan membuktikan adanya waktu? Itu tidak bisa dibuktikan, karena waktu adalah semacam persepsi yang tidak bisa dilihat atau disentuh. Faktanya, mengapa fisikawan percaya bahwa waktu ada secara objektif? Ini berawal dari 400 tahun silam. Pada saat itu, Newton memberikan rumusan matematis sebagai ruang waktu yang mana tidak berkaitan dengan keberadaan materi di dalamnya. Isaac Newton memberikan asumsi bahwa ruang dan waktu bersifat absolut karena tidak dapat dipengaruhi oleh keberadaan sesuatu di luarnya. Ruang waktu diyakininya dalam keadaan yang sama dan tidak bergerak. Konsep ruang waktu yang dikemukakan oleh Newton menjadi dasar bagi teori jagat raya yang dikemukakannya. Asumsinya ini diterima karena berbagai prediksi yang dibuatnya terbukti melalui percobaan. Sejak itu, waktu menjadi besaran fisika yang sangat penting dalam rumus fisika. Jadi, karena ia adalah besaran fisika, maka ia tidak akan menjadi keberadaan subjektif. Rumus fisika itu sendiri menggambarkan fakta objektif, dan fisikawan tidak membahas hal subjektif. Meskipun mekanika kuantum kini telah dikembangkan, namun fisikawan harus menghadapi kenyataan bahwa subjektivitas mempengaruhi objektivitas. Namun saat itu, belum ada subjektivitas dalam fisika. Dalam rumus fisika dari hukum gerak Newton, relativitas, dan mekanika kuantum, semuanya mengandung waktu, tetapi tidak dapat menjelaskan arah waktu. Ini merupakan simetri T atau simetri pembalikan waktu. Artinya secara rumus atau formula, arah waktu tidak bisa dilihat sama sekali. Seperti yang bisa kita saksikan dalam film Tenet, banyak adegan yang memperlihatkan waktu mengalir mundur, namun nyatanya dengan yang paling umum adalah gabungan waktu yang sedang berjalan dan waktu mundur yang disajikan bersamaan. Misalnya, dalam adegan di mana dua orang bertarung dalam waktu bergerak maju dengan lawannya dalam waktu mundur. Bukankah ini terlihat aneh? Satu orang sedang meninju, lainnya menarik pukulannya. Lalu, bagaimana mereka bisa saling memukul? Inilah simetri pembalikan waktu dalam fisika.
Artinya, baik itu bergerak maju atau mundur, hal itu sesuai dengan hukum fisika. Dibandingkan dengan konsep perjalanan waktu yang lebih mudah, di mana karakternya berjalan maju atau mundur melewati waktu, Tenet menggunakan konsep pembalikan waktu yang mana lebih sulit untuk dijelaskan. Jika perjalanan waktu masih menganut hukum fisika, di mana selalu ada sebab dan akibat dari setiap tindakan, maka pembalikan waktu ini bertolak belakang, karena efek atau akibat lebih dulu ditampilkan, yang kemudian sebabnya baru terjadi, sehingga secara visual, seperti yang ada di trailer kedua Tenet, waktu atau suatu aksi yang dilakukan terlihat bergerak mundur daripada maju. Judul Tenet yang bersifat palindrom ini juga semacam simbolik kalau pembalikan waktu ini akan bermain-main dengan waktu secara maju dan mundur, sehingga sulit untuk memberitahu mana yang bergerak maju, mana yang sedang mundur dengan pembalikan waktu. Dari sisi fisika, memang terlihat wajar-wajar saja, namun sedikit berbeda dengan konsep dan kesan kita, sehingga kita merasa aneh melihatnya. Tapi dari sudut pandang fisika itu, sama sekali tidaklah aneh. Bukan hanya rumus fisika saja, tetapi juga apa yang kita lakukan sehari-hari itu juga untuk memastikan masa depan. Misalnya kita makan agar selanjutnya tidak merasa lapar. Kita bekerja agar nantinya bisa mendapat imbalan. Ini semua demi masa depan. Kita belajar agar bisa mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan di masa depan. Namun jika arah waktu tidak menentu, maka kita pun tidak tahu apakah yang kita lakukan itu adalah untuk masa depan, dan tidak tahu apakah yang kita lakukan itu bermakna atau tidak. Jadi arah waktu ini harus dipastikan. Untuk mengatasi masalah ini, kita menemukan metode untuk menentukan arah waktu, yaitu entropi. Setiap orang punya ukuran atau standar untuk menandai perubahan dan berjalannya waktu. Bayi ke balita, remaja ke dewasa, jomblo lalu menikah, bersama lalu berpisah, hidup ke mati dan sebagainya. Jam dan tanggal adalah patokan manusia pada umumnya. Jarum yang berputar, tahun yang berganti adalah tanda yang kita pakai bahwa waktu telah membawa kita dari masa lalu ke masa depan. Tapi apakah itu waktu? Apakah hanya putaran jarum jam yang bergerak melingkar? Ataukah angka di kalender yang bergantian secara berurutan? Fisika bukan hanya menjadikan jam, stopwatch sebagai penanda atau alat pengukur waktu. Perubahan dari suatu objek juga dianggap sebagai penanda waktu. Kita menyadari peralihan atau gerak waktu melalui perubahan entah yang terjadi pada diri kita maupun yang terjadi di sekeliling kita. Gelas kaca yang jatuh dan pecah tak akan bisa kembali seperti semula. Meski setiap serpihan dilem, tetap ada tanda yang menyatakan bahwa gelas tak seperti semula. Tinta biasa yang diteteskan ke air akan menyebar dan tak sebaliknya. Tak pernah ada proses di mana tinta biasa yang telah menyebar kembali jadi satu titik tanpa bantuan alat canggih tertentu atau penyaringan khusus. Daun yang jadi pucuk, menghijau lalu menguning, dan akhirnya jatuh ke tanah. Gelas yang jatuh, daun menguning dan tinta yang menyebar dalam air adalah peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa ada sejenis aliran waktu yang berlaku untuk semua benda. Gelas yang utuh adalah masa lalu, dan gelas yang pecah adalah masa depan. Tinta yang masih berbentuk tetesan adalah masa lalu. Tinta yang telah menyebar di air adalah masa depan. Daun yang hijau adalah masa lalu. Daun yang menguning adalah masa depan. Ada titik masa dari perubahan keadaan beberapa objek tadi. Dalam fisika, entropi dari sebuah sistem selalu bertambah, seperti menandakan bahwa ada perbedaan keadaan. Sifat yang mirip arah panah waktu ini punya kesamaan dengan sebuah besaran dalam fisika yang disebut entropi. Jika waktu selalu maju ke masa depan, maka begitu juga entropi selalu membesar. Inilah dasar pengaitan antara waktu dan entropi.
Entropi sering diartikan sebagai ukuran kekacauan atau ukuran perubahan. Semakin besar entropi, semakin besar kekacauan atau semakin besar laju perubahan. Secara teoritis, entropi bukanlah kuantitas yang terkait langsung dengan waktu. Selanjutnya kita ke soal laju kecepatan waktu. Bagaimana kecepatan dari perubahan waktu ditentukan? Manusia telah meneliti jam waktu sejak kelahirannya dan berusaha menciptakan instrumen yang dapat mengukur waktu secara akurat. Namun baru pada 400 tahun yang lalu, terciptalah jam waktu yang benar-benar akurat, yaitu jam pendulum. Jam pendulum adalah jam yang menggunakan pendulum alias bandul yang berayun. Pendulum tersebut merupakan elemen ketepatan waktu. Jam pendulum diciptakan pada tahun 1656 oleh ilmuwan Belanda Christian Huygens dan dipatenkan pada tahun berikutnya. Meski begitu, Galileo Galilei sudah lebih dulu meneliti jam pendulum pada tahun 1602 dan punya ide untuk menciptakannya pada tahun 1637. Desain jam Galileo kemudian dikerjakan oleh putranya pada tahun 1649. Sayangnya hal itu harus terhenti karena putranya meninggal dunia. Lalu, kenapa Huygens yang sering disebut sebagai penemu jam mekanik? Ternyata jam yang dikembangkan oleh Huygens memang terinspirasi oleh hasil penelitian Galileo. Huygens mengajukan paten atas penemuannya dari hasil penelitian Galileo itu di Den Haag, Belanda. Itulah sebabnya Huygens dikenal sebagai penemu jam karena ia memiliki hak patennya. Ilmuwan Belanda Christian Huygens terinspirasi oleh penyelidikan pendulum yang dilakukan oleh Galileo Galilei sekitar tahun 1602. Ketika itu, ahli matematika, astronom, fisikawan dan penemu Italia, Galileo Galilei menentukan bahwa waktu yang diperlukan bandul untuk berayun maju mundur tidak bergantung pada busur ayunan. Menjelang akhir hidupnya, Galileo merancang jam pendulum pertamanya. Saat itu, Galileo berdemonstrasi di Menara Pisa bahwa jatuhnya bobot yang berbeda turun pada tingkat yang sama. Percaya atau tidak, Galileo Galilei adalah ilmuwan pertama yang mengamati berapa lama waktu yang dibutuhkan objek yang tergantung dari tali atau rantai bandul untuk berayun maju mundur. Tidak ada jam tangan pada waktu itu. Jadi Galileo menggunakan denyutnya sendiri sebagai pengukuran waktu. Galileo mengamati bahwa tidak peduli seberapa besar ayunannya, seperti ketika lampu pertama kali diayunkan, sampai seberapa kecil ayunan itu ketika lampu kembali macet. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap ayunan sama persis. Sifat alami dari waktu telah menjadi subjek penyelidikan filosofis dan ilmiah selama berabad-abad. Ada banyak teori dan interpretasi tentang waktu, tetapi pemahaman yang disepakati secara universal masih sulit dipahami. Waktu adalah konsep abstrak yang digunakan untuk mengukur periode antara suatu peristiwa atau kejadian. Waktu sendiri tidak memiliki bentuk fisik karena tidak dapat diukur atau diwakili dalam bentuk materi atau objek fisik. Waktu merupakan konsep yang dibuat oleh manusia untuk membantu dalam mengorganisir dan memahami dunia di sekitarnya. Sama seperti konsep lain seperti angka, waktu tidak memiliki bentuk fisik yang terlihat, tetapi memegang peran penting dalam cara kita berinteraksi dengan dunia ini. Meskipun waktu tidak memiliki bentuk fisik, kita dapat mengamati efek dari waktu pada dunia di sekitar kita. Misalnya, kita dapat melihat perubahan musim yang terjadi seiring berjalannya waktu, atau perubahan yang terjadi pada benda-benda fisik yang ada di dunia, seperti karat pada besi akibat paparan air dan oksigen dalam waktu yang lama. Teori relativitas Albert Einstein merevolusi pemahaman kita tentang waktu. Menurut teori ini, waktu saling terkait dengan ruang, membentuk kontinum 4 dimensi yang dikenal sebagai ruang waktu. Dalam kerangka kerja ini,
Waktu bersifat relatif dan bergantung pada gerakan pengamat dan keberadaan objek-objek masif yang dapat menyebabkan ruang waktu melengkung atau melengkung. Teori relativitas Einstein menunjukkan bahwa waktu dapat dipengaruhi oleh kecepatan dan gravitasi. Ketika kecepatan suatu objek mendekati kecepatan cahaya, waktu akan melebar atau melambat relatif terhadap pengamat yang tidak bergerak. Demikian pula, waktu juga melebar di hadapan medan gravitasi yang kuat, seperti di dekat objek masif seperti lubang hitam. Keberadaan waktu sebagai entitas fisik masih diperdebatkan dan tergantung pada interpretasi seseorang tentang sifatnya. Dari perspektif relativistik, waktu adalah bagian dari susunan alam semesta yang saling berhubungan dengan ruang. Namun beberapa teori dalam mekanika kuantum dan bidang fisika lainnya mengajukan pandangan alternatif, dan implikasi filosofis dari waktu tetap menjadi topik diskusi yang sedang berlangsung. Jadi, sifat sebenarnya dari waktu tidak sepenuhnya dipahami, dan berbagai interpretasi ada di dalam dunia fisika dan filsafat. Meskipun waktu adalah konsep penting dalam pemahaman kita tentang alam semesta, apakah waktu itu ada sebagai entitas fisik masih menjadi pertanyaan terbuka. Seperti yang kita ketahui, waktu tidak mungkin diperlambat, namun Anda bisa membuat waktu terasa lebih lambat dengan mengubah persepsi tentang waktu dan lebih menghargai waktu yang Anda miliki. Agar waktu terasa berjalan lebih lambat, mulailah dengan memberikan waktu untuk diri sendiri, memfokuskan perhatian, dan membebaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Berfokuslah pada hal-hal kecil secara mendetail. Banyak teori yang menjelaskan mengapa waktu terasa semakin cepat seiring bertambahnya usia, baik secara subjektif atau ilmiah. Di masa kanak-kanak, setiap pengalaman baru akan memperbarui jaringan saraf karena semua hal kecil dianggap sangat penting. Akan tetapi, hal-hal kecil tidak sama pentingnya seperti dahulu setelah kita makin dewasa dan semakin terbiasa dengan kehidupan sehari-hari. Untuk mengalami lagi hal-hal menyenangkan di masa remaja, berlatihlah memfokuskan perhatian pada hal-hal kecil sesering mungkin. Contohnya, sisihkan sedikit waktu setiap hari, sekedar untuk mengagumi keindahan bunga-bungaan, menikmati matahari terbenam, atau menenangkan diri, misalnya dengan mendengarkan musik lembut atau berjalan santai. Gunakan semua indera untuk menyadari kekinian, sekalipun hanya dengan memperhatikan hal-hal kecil. Semakin kecil, semakin baik. Ketika Anda sedang terjebak di tengah kemacetan lalu lintas, berfokuslah merasakan suhu udara di dalam mobil. Memperhatikan sensasi di bagian tubuh yang bersentuhan dengan tempat duduk. Mencium aroma udara di dalam mobil dan di luar, Anda akan mengalami sensasi yang berbeda, seperti sedang tidak mengemudikan kendaraan. Lakukan aktivitas yang sama di lokasi berbeda. Banyak orang yang terbiasa bekerja di meja yang sama, dalam rentang waktu yang sama, dan melakukan aktivitas yang sama setiap hari. Konsistensi membuat waktu terasa cepat berlalu. Oleh sebab itu, carilah tempat yang lain untuk melakukan tugas rutin agar Anda bisa memperlambat waktu. Jangan belajar di meja di kamar tidur setiap malam. Belajarlah di tempat lain, misalnya di ruangan lain di dalam rumah, di perpustakaan, atau di teras rumah. Jika Anda senang berlari, jangan berlatih di tempat yang sama. Carilah jalur yang baru, misalnya di perumahan yang lain, taman yang lain, atau stadion yang lain. Jangan melakukan kegiatan rutin dengan cara yang sama. Lakukan hal-hal yang menakutkan. Dalam sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini, peneliti meminta partisipan mengatakan berapa lama mereka terjun dari ketinggian beberapa puluh meter dalam sekian detik. Setiap orang memberikan estimasi kasar 30% lebih lama dari rentang waktu yang sesungguhnya. Saat mengalami kejadian yang membuat kita cemas atau takut, waktu benar-benar terasa melambat.
padahal sesungguhnya sama saja. Anda bisa menantang diri sendiri dengan melakukan permainan di wahana yang membuat Anda terjun dari ketinggian tertentu, atau menonton film horor tanpa melakukan aktivitas yang berbahaya atau mengerikan. Buatlah Anda merasa takut pada kenyamanan saat berada di kamar tidur. Jangan melakukan aktivitas yang berbahaya, tetapi ambillah risiko terukur dan lakukan. Jika Anda belum pernah menyanyi di depan orang banyak karena takut, ambillah gitar lalu berdirilah di depan mikrofon sambil bernyanyi. Anda akan mengalami 15 menit terlama seumur hidup. Batasi kegiatan sehari-hari. Jika Anda ingin memperlambat waktu, buatlah rencana untuk membatasi kegiatan sehari-hari agar setiap kegiatan bisa Anda lakukan dengan penuh kesadaran. Agar waktu berjalan lebih lambat, berusahalah mengurangi kegiatan agar Anda tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Banyak orang yang menyimpan ratusan lagu di komputer dan ponsel, sementara akses yang impulsif membuat mereka tidak tenang dan kesulitan menikmati lagu-lagu tersebut. Jika Anda tidak suka lagu yang muncul, lewati saja. Pilihlah lagu yang paling Anda sukai, lalu dengarkan berulang-ulang, alih-alih mendengarkan lagu yang membosankan. Walaupun Anda hanya melakukan hal-hal kecil, misalnya membaca buku atau majalah, jangan memaksakan diri membaca sampai selesai. Jangan menumpuk buku di samping tempat tidur. Bacalah satu buku sampai selesai, mungkin dalam 1 bulan atau 1 tahun. Berusahalah menyadari sepenuhnya apa yang sedang Anda baca. Biasakan mengingat keseharian Anda. Lakukan latihan setiap malam dengan berusaha mengingat satu peristiwa yang Anda alami hari ini dan jelaskan secara spesifik sedetail mungkin. Misalnya melihat wajah teman Anda saat ia mendengarkan lelucon yang Anda ceritakan, melihat bunga yang indah di halaman rumah sebelah, melihat bentuk awan yang unik. Ingat lagi pengalaman Anda secara spesifik dan mendetail. Setelah selesai mengingat pengalaman hari ini, ingatlah pengalaman kemarin dengan cara yang sama. Apakah ada yang berbeda dari apa yang Anda ingat kemarin? Setelah itu, ingatlah pengalaman seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 10 tahun yang lalu, masa kecil Anda. Berusahalah memunculkan lagi kenangan yang pernah Anda alami di saat tertentu secara mendetail. Selain itu, kamu juga bisa sering-sering melihat jam tangan. Dengan begitu, kamu akan merasakan waktu berjalan sangat lambat. Sebaliknya, jika kamu ingin waktu berlalu dengan cepat, jangan melihat jam tangan atau memakai jam tangan, maka waktu akan berlalu dengan cepat. Mereka yang memakai jam tangan pada dasarnya adalah orang-orang yang ingin memperlambat waktu. Petunjuk dalam video ini mungkin seperti panduan relaksasi, tetapi cara mudah untuk memperlambat waktu adalah dengan menemukan rasa rileks atau melakukan sesuatu yang sangat membosankan. Sebaliknya, jika Anda melakukan kegiatan yang menyenangkan, waktu akan berlalu sangat cepat seperti pepatah mengatakan, waktu seperti terbang saat Anda bersenang-senang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.